Seorang pemandu lagu ditemukan sudah tak bernyawa di kosannya sendiri. Setelah diselidiki karena ada yang melapor, ternyata pelakunya adalah pacar sendiri yang tinggal bersama dirinya di kosan. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Tepatnya terjadi di 4 Agustus 2024. Ada seseorang yang menelepon pihak kepolisian melaporkan ada tindakan penghabisan yang bertempat di kawasan elit kosan Sidoarjo. Pihak kepolisian pun langsung mengambil langkah dengan datang ke kosan tersebut dan menyelidiki. Sesampai di kosan tersebut langsung menyelidiki, namun ternyata pihak security kosan pun tak tahu apa yang terjadi. Nampaknya pelapor bukan orang kosan, melainkan orang yang tahu tentang kejadian ini. Di kosan, pihak kepolisian dengan security pun langsung ke lantai 3 menuju kamar 113. Sesuai dengan laporan yang disebutkan orang tersebut saat menelepon polisi. Diketuk namun tak ada jawaban, membuat penjaga pun membuka pintu namun terkunci. Hingga akhirnya dibuka dengan kunci cadangan. Saat membuka kosan tersebut nampak kaget, seorang wanita sudah tak bernyawa tergeletak di kamar tersebut. Wanita tersebut bernama Aprilia Anintia, biasa dipanggil Tia, berusia 24 tahun. Dari penemuan ini pun para penghuni kosan geger hingga langsung berdatangan ke lantai 3 melihat kondisi Tia. Pihak kepolisian pun menyelidiki TKP dan menelepon keluarga korban memberi kabar kalau Tia sudah tak bernyawa. Pihak kepolisian pun olah TKP dan interogasi semua penghuni kosan saat itu. Jasad Tia pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan kalau Tia mendapatkan penganiayaan di leher hingga membuat diri Tia tak bernyawa. Setelah mendapatkan keterangan dari teman-teman kosan Tia, pihak kepolisian mencurigai pelakunya adalah pacar Tia sendiri. Pacar Tia sendiri bernama Erwan Nurwansyah, berusia 31 tahun. Karena sering bersama Erwan, Tia sendiri selalu tak pernah terpisahkan. Hingga kini Tia ditemukan tak bernyawa, namun Erwan menghilang, membuat polisi mencari keberadaan Erwan. Saat pihak kepolisian akan mencari keberadaan Erwan, ternyata Erwan sendiri sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan yang menelepon melaporkan kejahatan ini adalah keluarga Erwan sendiri. Saat Erwan curhat kepada keluarganya, keluarga Erwan sendiri meminta Erwan menyerahkan diri. Sosok korban Tia sendiri berasal dari Lombok. Pernah menikah dan dikaruniai seorang anak, namun rumah tangganya tak berjalan lancar, akhirnya berujung cerai. Pasca menjadi janda, Tia sendiri bekerja merantau dari Lombok ke Sidoarjo. Tia bekerja sebagai pemandu lagu dengan gaji yang cukup besar. Saat itu Tia pun mengirimi uang untuk anak dan keluarganya. Tia merantau ke Sidoarjo, sementara anak sematawayang Tia diurus orang tuanya di Lombok. Dikenal sebagai wanita yang baik, bekerja keras, bahkan Tia sendiri punya banyak teman. Banyak yang menyebutkan kalau Tia terlihat bekerja keras demi orang tua yang di kampung dan anak sematawayangnya. Hingga akhirnya di tahun 2023, Tia sendiri berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Erwan asal dari Jombang. Erwan sendiri pindah ke Sidoarjo karena pekerjaannya. Pasca setahun berkenalan dengan Erwan, akhirnya Tia dengan Erwan sendiri memutuskan pacaran. Keduanya merasa cocok satu sama lain dan nyambung, keduanya pun memutuskan untuk tinggal bersama. Hingga akhirnya keputusan tinggal pun mereka pindah di kos-kosan elit Sidoarjo. Tempat Tia ditemukan sudah tak bernyawa. Menurut teman-teman dari Tia sendiri, hubungan Tia dengan Erwan selalu tampak romantis dan tak pernah lepas. Bahkan Erwan sendiri membiayai Tia dengan anak sematawayangnya meskipun Tia bekerja. Namun nampaknya ada yang berbeda di tanggal 20 Agustus 2024. Menurut Erwan, saat itu keduanya ngobrol tentang masalah keuangan karena nampaknya Erwan sedang kesulitan keuangan. Punya kewajiban tetap harus mengirim uang di kampung untuk anak sematawayang dari Tia, Erwan meminta Tia untuk menjual handphonenya. Namun saat itu nampaknya Tia tak mau menjualnya. Saat Erwan mengungkapkan mungkin handphone Erwan saja yang dijual, Tia pun langsung melempar handphone Erwan dan menyebutkan memang harusnya handphone Erwan lah yang dijual, bukan handphonenya. Kesal karena handphonenya dibuang, Erwan sendiri menampar Tia. Namun Tia nampak tak terima hingga akhirnya Tia pun melawan. Saat Tia akan menjerit dan bersuara, Erwan sendiri membekap dan nampaknya melakukan cekikan kepada Tia saat itu hingga akhirnya Tia lemas. Gelap mata saat itu Erwan sendiri yang kesal akhirnya menghabisi Tia. Erwan yang mencoba tenang bahkan sempat memakai narkotika di kamarnya saat itu. Bingung dengan apa yang harus dilakukan, mengunci kamar kosan mereka dari luar dan pergi meninggalkan jasad dari Tia pergi dari Sidoarjo.
Saat itu Erwan sendiri memilih memutuskan pulang kampung ke Jombang. Di Jombang itulah akhirnya Erwan pun bercerita kepada keluarganya. Saat keluarga menelepon polisi, keluarga pun mengantarkan Erwan kembali ke Sidoarjo untuk menyerahkan diri. Erwan diamankan terkait permasalahan ini. Menjalani beberapa kali persidangan, akhirnya Erwan pun divonis hukuman 12 tahun penjara. Mencintai Tia sebagai pacarnya, Erwan sendiri gelap mata tak menyangka dirinya bisa menghabisi Tia sang pacar. Bahkan Erwan yang masih sayang kepada Tia pun mengungkapkan dirinya siap bertanggung jawab atas hukuman dan dirinya pun akan membiayai anak sematawayang dari Tia. Tak ada yang pernah menyangka keromantisan Erwan dengan Tia akan berujung Erwan menghabisi Tia. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.